Mbak Sekar itu muncul di polling, dan terutama Mbak Sekar masuk di polling, ya suaranya juga cukup banyak dari hasil polling. Nah, sementara ini banyak yang memberikan dukungan ke Mbak Sekar. Terus, nah, kedepannya seperti apa Pak menanggapi seperti itu? Polling yang mana Mas Gulus? Yang dikeluarkan dari bursa Raya Poli. Sawa ini. Solo Raya Poli. Yang dosen Unisri Suwardi. Tadi jenengan bilang katanya banyak yang ngasih dukungan ke aku apa wae Mas? Berdasarkan polling itu. Berdasarkan polling itu. Oke, ya mungkin dalam beberapa hari ini ternyata polling itu keluar ya, dan salah satunya ada menunjukkan nama kami. Ya, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa dipertimbangkan untuk sebuah posisi yang bagi saya sangat penting dan juga memiliki beban yang besar, tapi juga privilege yang besar. Jadi situ saya merasa bersyukur sudah dipertimbangkan dalam hal itu. Mungkin akhirnya apa yang terjadi setelah polling ini ya kita tunggu, masing-masing menunggu, karena kami juga adalah kader partai yang mengikuti proses-proses dari partai. Saat ini kami masih melakukan komunikasi juga sama partai, baik dari Partai Golkar maupun partai-partai lain. Di sisi lain tentunya kami belum ada langkah-langkah yang pasti untuk menjajaki hasil daripada survei ini. Semoga kedepannya bisa ada yang lebih mengerucut lagi, karena juga memang kalau kita lihat namanya masih banyak ya Mas Mbak ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga siapa yang menjadi yang lebih mengerucut daripada polling itu pun akhirnya bisa terus berkontribusi untuk kota Solo. Dari perolehan kan mencapai 5 besar yang masuk di populer. Ya, itu mungkin dari Bukannya 12 besar itu ya? yang populernya nggak sedang masuk ke 5 besar, kalau nggak salah itu. Mungkin melihat tingkat populerannya itu kan kemarin Pak Suwandi bilang kalau nggak jauh beda dari itu karena sosok Golkar baru sekarang setelah reformasi itu gimana? Sosok Golkar di kota Solo maksudnya? Atau itu ya? Mungkin itu kutipan yang baru saya dengar ya Mbak ya, bahwa ada angle yang melihat bahwa ini mungkin sosok baru dari Golkar. Ya apapun itu, kami merasa bahwa kami di Solo ini tentunya berawal dari pengabdian untuk apa yang sudah dirintis oleh keluarga, lalu kami mencalonkan diri sebagai legislatif, dan tentunya dalam proses mencalonkan diri itu kami banyak berkampanye, banyak berkeliling, turun ke masyarakat, dan alhamdulillahnya kami juga terpilih sebagai anggota DPRD di Kecamatan Laweyan kemarin, tinggal nunggu pelantikannya aja. Dan alhamdulillah kalau seandainya lewat gerak-gerak kami tersebut dianggap sebagai salah satu sosok yang insya Allah bisa berkontribusi untuk kota Surakarta. Dan mungkin tadi yang popularitasnya ada beberapa, harapan saya adalah setiap nama yang ada dalam daftar itu menjadi apapun nantinya akan terus berkomitmen untuk mau melahirkan karya-karya yang bisa berkontribusi untuk kemajuan kota Solo. Tapi sejauh ini sudah ada yang mendekat nggak sih Mbak di luar Golkar? Mendekat dalam arti apa Mbak? Membicarakan pilihan wali kota di Solo. Yang lucu itu kalau kita lihat pemberitaan mungkin sekitar 9 bulan yang lalu ya, atau 9, 10 atau mungkin 8 bulan yang lalu ketika kami Partai Golkar keliling itu dari situ aja sudah ada suara-suara kan, oh nanti kita ikut sama-sama mencalonkan dari Golkar. Tapi tentunya sekarang belum tentu seperti itu, karena apapun yang ada di politik itu kan pasti bisa berubah. Jadi akhirnya yang saya sampaikan adalah semua masih dinamis, komunikasi politik itu terus dijalankan tanpa melihat situasi, karena kami memang adalah stakeholder kota. Jadi antar partai harus, saya meyakini bahwa antar partai perlu ada komunikasi yang baik. Apapun itu topiknya, lagi pemilu, lagi kampanye, lagi enggak, lagi santai-santai aja,
komunikasi itu perlu terbangun. Jadi apakah komunikasi itu ada ya selalu ada, dan apakah akhirnya dari komunikasi itu akan melanjutkan kepada sesuatu yang lebih konkret, mungkin itu yang kita sama-sama bisa menunggu. Saya rasa setiap partai pun memiliki mekanismenya untuk bisa pada akhirnya membuat pengerucutan sendiri, dan saya mengajak agar kita semua ikut mengawal proses itu dan berdoa agar dalam prosesnya pun semua tetap damai, harmonis, dan insya Allah melahirkan yang terbaik untuk Kota Solo. Melihat dari partai sendiri, orang ceritanya Pak Sekar juga mendapat rekom dari pimpinan partai untuk maju dalam pilkada. Jadi memang pada bulan, kalau nggak salah bulan November seingat saya, atau Desember ya, mungkin nanti saya harus lihat lagi pemberitaannya saat itu dan tanggal berapa pertemuannya. Tapi pada masa kampanye itu memang kami seluruh ketua DPD dari tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi di seluruh Indonesia itu dikumpulkan di DPP Partai Golkar, di mana setiap ketua tersebut itu mendapatkan semacam surat tugas ya, surat petunjuk untuk akhirnya semua mensukseskan pilkada. Tentu kenapa saat itu suratnya dikeluarkan pada saat proses pileg, karena itu kampanye, itu harapannya adalah agar semangat menyongsong pilkada itu pun juga sudah terasa bagi para caleg dan bagi setiap partai tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Jadi memang setiap ketua di seluruh Indonesia ketua Partai Golkar itu mendapatkan semacam surat tugas, yang mana dari satu lokasi itu bisa lebih dari satu orang. Jadi akhirnya kita masih juga menunggu proses pengerucutan dari internal partainya masing-masing, Partai Golkar itu sendiri. Jadi mohon doanya teman-teman semuanya, semoga proses pengerucutan ini berlangsung produktif dan melahirkan yang terbaik untuk masing-masing daerah, khususnya untuk di Kota Solo. Itu beda Mbak sama rekomendasi untuk Sepengetahuan saya beda. Sepengetahuan saya itu kemarin belum final, yang artinya masih ada prosesnya untuk akhirnya menuju ke yang final. Pantau Instagram terus, pantau Instagramku untuk informasi terbaru.